Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita, walaupun jumlahnya tidak besar, menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Kaum muslimin rahimakumullah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang nggak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya.
Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dhunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang baru, bab al-khamis, bab yang kelima, kaifiyatu tilawatil Quran, tata cara membaca Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Ketika kalian hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Dalam memaknai Al-Quran, maka satu yang saya jelaskan kembali dalam kitab usul tafsir, bahwasanya tidak cukup orang bisa memaknai Al-Quran hanya dengan bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab adalah cara yang terakhir, cara yang keempat dalam memahami Al-Quran. Cara yang pertama adalah difahami Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian cara yang kedua difahami Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga difahami Al-Quran dan perkataan para sahabat, ya, dan generasi terbaik tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian cara yang keempat yang terakhir adalah difahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena contohnya dalam ayat ini, ketika orang memahami Al-Quran dengan hanya bahasa Arab, ketika memaknai firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nahl ayat 98 ini, fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Ketika kafaidza, maka idza apabila, qara'ta kamu telah membaca, ini fi'il madhi. Dalam bahasa Arab qara'ta fi'il madhi, telah berlalu, kamu telah membaca Al-Quran, fasta'idz, maka berlindunglah billah kepada Allah, mina dari asyaitan, syaitan ar-rajim yang dirajam. Nah, berarti kalau orang hanya dengan bahasa Arab memahaminya, berarti kita itu diperintahkan Allah untuk isti'adzah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk setelah baca Quran. Karena ayatnya jelas, apabila kamu telah membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tetapi tidak, mana ayat ini dimaknai apabila kamu hendak membaca Al-Quran. Ta'awudz itu ketika hendak baca Quran. Tapi ayatnya ke fi'il madhi. Nah, inilah diantaranya usul tafsir yang bermain. Karena Nabi SAW mencontohkan ta'awudz ketika hendak baca Al-Quran, sehingga makna ini ditafsirkan oleh Nabi SAW, baca Qurannya, baca ta'awudznya ketika hendak baca Al-Quran. Jadi benar seperti yang kita lakukan sekarang. Dilihat para sahabat, sama para sahabat ngikuti Nabi, baca ta'awudznya sebelum baca Quran. Tabi'in juga gitu, ya. Nah, kalau bahasa Arabnya bertentangan, kecuali orang yang telah mendalami bahasa Arab dengan dalam, seperti permasalahan ilmu balaghah, maka
memang kaidah bahasa Arab idza itu masuk ke fi'il madhi. Idza masuk ke fi'il madhi, maka dikatakan fa idza qara'ta, tidak boleh dikatakan fa idza taqra'u. Walaupun orang-orang yang baru belajar bahasa Arab kadang-kadang fa idza taqra'u, karena dia nggak ngerti. Padahal dalam kaidah bahasa Arab idza itu masuk ke fi'il madhi, maka secara tarkib susunan bahasa mesti pakai fi'il madhi walaupun maknanya fi'il mudhari'. Nah, ini diantaranya. Salah satu contoh saya menjelaskan bagaimana pentingnya bahasa Arab dan ilmu usul dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala fi ayatin ukhra, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Quran surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Tartil ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah banyak diterjemahkan oleh para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan tahsinul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ada yang mengatakan makna tartil adalah tahsinul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu memperbaguskan bacaan huruf-huruf Al-Qur'annya dan mengenal tempat-tempat berhentinya. Ini singkatnya dari makna tartil. Sehingga ketika kita baca Quran, kita memperbaguskan makharijul huruf, memperbaguskan bacaan makhrajnya, bagaimana mengucapkan masing-masing hurufnya, terus mengetahui di mana tempat berhentinya, mana ibtida'nya, mana memulainya, mana waqafnya, mana waqaf qabih, waqaf yang dibenci, mana waqaf yang haram, mana waqaf yang baik, ya, ini bisa dikatakan tartil. Sehingga kalau orang misalnya bagus bacaan Qur'annya, makharijul hurufnya bagus, tapi berhentinya sembarangan, nggak ngerti waqaf qabih, nggak ngerti waqaf haram, jadi dia baca sembarangan. Habis baca Quran, fawailul lil musallin, sadaqallahul azim, gitu, sudah, nggak boleh. Maka celakalah orang-orang yang sholat, sudah cukup. Berarti di waqaf, memang ayatnya akhir ayat, tapi waqaf di situ haram karena memiliki makna yang sangat merusak. Bahwasanya yang celaka dalam sholat adalah lanjutan tafsirnya, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, alladzina hum an salatihim sahun, itu. Makanya harus mengetahui tempat-tempat wakaf. Walaupun bacanya bagus tapi enggak mengerti tempat wakaf, maka dikatakan enggak tartil bacaannya. Ya, enggak tartil bacaannya. Tartil adalah isim, masdarnya tartil. Kalau bacaannya adalah murattal. Maka kita dengar murattal Al-Qur'an ada artinya bacaan tartil. Murattal Al-Qur'an artinya bacaan tartil Al-Qur'an. Jadi jangan, kita kadang salah paham. Kalau bacanya itu cepat, oh tartil. Kalau bacanya lambat, itu mujawwadah, enggak. Ya, bacaan itu mau lambat mau cepat, kalau dia makharijul hurufnya benar, tahsin hurufnya benar, tempat berhentinya benar, namanya tartil. Ya, kalau cepat bacaan beda-beda. Ada namanya bacaan tahqiq pelan-pelan, ada namanya bacaan hidr, ya cepat. Ya, jenis-jenis kecepatan dalam bacaan. Ini sedikit kita menjelaskan bagaimana ilmu qiraat. Kemudian berkata muallif di sini, lidzalika yajibu li'tina'u bi kaifiyati tilawati wa uslubiha ta'ziman li kitabillahi ta'ala. Dari inilah wajib bagi kita untuk memperhatikan tata cara membaca Al-Qur'an dan uslubnya dan bentuknya sebagai wujud pengagungan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Jadi kita memperhatikan diri kita ketika hendak baca Quran ini, dan bentuk tubuh kita, bentuk keadaan kita ketika hendak baca Quran, ini wujud mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-32, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya yang demikian itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi bentuk upaya kita menegakkan syiar Allah adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita masuk hadis yang ke-40 dalam bab ini, yaitu hadis tentang
menceritakan bagaimana Nabi SAW membaca Al-Quran. Hadis yang ke-40, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afwahakum turuqul Qur'an fatayyibuha bis-siwak, rawahul Bazzar bisanadin jayyid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalannya Al-Quran. Mulut-mulut kalian adalah jalannya Al-Quran. Karena kita baca Quran kan dengan mulut kita. Al-Quran keluar dari mulut kita juga ketika kita membacanya. Fatayyibuha bisiwak, maka bersihkanlah ia dengan siwak. Gosok gigi. Ya. Siwak memang secara bahasa artinya siwak adalah suatu akar kayu yang digunakan untuk membersihkan gigi. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata para ulama, kullu ma yusta'malu litanzifil fami yusamma siwak. Apa saja yang digunakan untuk membersihkan mulut maka itu disebut siwak. Boleh. Jadi boleh bersihkan gigi dengan kayu siwak, akar siwak, atau membersihkan gigi dengan gosok gigi, atau membersihkan gigi dengan kain, tangan dibaluti kain terus digosok giginya boleh. Asal namanya alat. Tapi kalau tangan langsung nggak dianggap siwak. Misalnya kita tangan kosong nih, gosok gigi itu nggak dianggap siwak. Tapi kalau tangan dibaluti kain, digosok di gigi itu dianggap siwak. Kalau orang-orang di dusun kita dulu arang atau bugosok digosok gigi itu termasuk siwak. Ya, masuk sunnah siwak. Jadi Islam itu luas dalam perkara siwak sebagaimana perkataan para ulama. Namun kalau memang punya akar kayu siwak itu dibawa terus itu juga lebih utama karena itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Hadis ini sanadnya jayyid, bagus, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Qala al-muallif rahimahullah, al-istiyaku mutahhirun lil fami mardatun li rabbi. Ini dia mengatakan bahasanya, tapi bahasanya beliau ini senada dengan hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan al-istiyaku mutahhirun lil fami mardatun li rabbi. Kalau hadis Nabi SAW yang saya fahami dulu, yang saya hafal, as-siwaku mutahhirun lil fami mardatun li rabbi. Sama kan, beda dikit aja. Siwak itu membersihkan hati dan membersihkan mulut. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faman akramal Qur'ana bi tatyibi famihi faqad 'azzama sya'airallahi ta'ala. Maka barang siapa yang dia memuliakan Al-Qur'an dengan cara dia membersihkan mulutnya, maka sungguh dia telah mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala. Lidzalika fa innal wudu'a li tilawatil Qur'ani mustahabbun min babi aula. Dari inilah bersihkan mulut aja itu diperintahkan, maka dari itulah ketika berwudu, ketika hendak membaca Quran, maka itu disukai sunnah dan itu lebih utama. Ya, wudu. Dari penjelasan ini saja bisa membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya santri itu kumel, atau orang-orang yang suka belajar agama duduk-duduk di masjid itu the kill of the kumel katanya. Enggak. Bahkan seharusnya bersih. Yang pertama, ini adabnya berbersih mulut, berwudu ketika hendak baca Quran, ditambah lagi hadis Nabi SAW, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah bagian dari keimanan. Jadi kalau menganggap sebagai pengikut Nabi SAW, dari ini suka bersih-bersih. Yang biasanya kurang bersih, bersih-bersih ya. Ustaz, tapi saya sudah bawaannya jelek. Nah beda, jelek itu bawaan, bersih-bersih. Tidak apa-apa jelek tapi bersih. Sudah jelek, kotor, beringusan. Nah pening gitu ya. Tapi kalau bersih kan enak.
Hadza wa qad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatlul Qur'ana ala kulli halin illa an yakuna muhditsan. Dan ini ditambah lagi telah datang berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak membaca Al-Qur'an, Nabi selalu membaca Al-Qur'an di setiap saat kecuali dalam keadaan berhadas. Nabi selalu baca Quran setiap saat, setiap keadaan kecuali dalam keadaan berhadas. Wa dzalika dalilun ala jawazi tilawati ala ghairi wudu'in walakinna tilawata ma'al wudu'i afdal. Nah, dari pengertian hadis di atas difahami ya bahwasanya boleh membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak wudu, tetapi dalam keadaan wudu itu lebih utama. Jadi ini dari sisi bab afdoliyah, sisi bab yang utama dan yang enggak utama. Jangan ribut. Karena banyak sebagian ikhwan ribut dalam permasalahan furu', ribut dalam permasalahan afdoliyah. Jadi wudu ketika baca Quran ini utama dan sunnah mendapat pahala tersendiri, mengagungkan syiar Allah. Barang siapa yang baca Quran dalam keadaan berhadas, enggak wudu boleh. Namun tidak lebih utama, tidak sebaik orang yang berwudu. Sudah. Ini enggak, apa kamu baca Quran enggak wudu? Enggak boleh, wudu dulu. Wah, manhaj apa ini? Ribut masalah furu', akhirnya ribut nganggap ke manhaj. Ini enggak ngerti. Manhaj adalah masalah usul, metode beragama. Kalau masalah fikih yang seperti ini masalah furu', sisi afdoliyah. Walamsul mushafi an taharatin ta'zimun li sya'airillahi aidan. Dan kita menyentuh Al-Qur'an, menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf biar terbiasa. Jadi Al-Qur'an itu adalah yang dibaca itu Al-Qur'an. Nah, yang kitab yang kita pegang, yang kita bawa, yang ada tulisan Arab Al-Qur'annya itu namanya mushaf. Ya, mushaf. Maka dikatakan mushaf Al-Qur'an. Mushaf itu adalah jamak kumpulan-kumpulan suhuf, lembaran-lembaran yang terbukukan namanya mushaf, mushaf Al-Qur'an. Adapun Al-Qur'annya yang dibaca itu. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an, maka kita Al-Qur'an. Ketika orang Al-Qur'an ada di hatinya dan dia berjalan baca Qur'an, maka dia Al-Qur'an berjalan benar. Nah, yang kita pegang itu suhuf mushaf namanya, ya. Maka ketika kita faham istilah ini, ketika baca fikih bisa membedakan. Ketika dikatakan di sini mushaf, memuliakan mushaf, berarti itu buku yang kita pegang itu kita muliakan. Kalau dikatakan memuliakan Al-Qur'an, berarti bacaannya yang dimuliakan. Ketika ada yang baca Qur'an, diam. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, diam, simaklah agar kalian mendapat rahmat. Itu yang bacanya lihat mushaf enggak lihat mushaf. Berarti kalau bacanya lihat mushaf atau enggak lihat mushaf? Terserah. Dia baca enggak lihat mushaf, dia baca lihat mushaf, ketika Quran terbacakan, kan Quran itu bacaannya, maka kita diam nyimak. Tapi kalau enggak paham istilah Al-Quran dan mushaf, enggak usah. Kenapa enggak nyimak? Dia enggak baca Quran kok, dia cuma murojaah hafalannya. Itu namanya baca Quran. Enggak baca mushaf. Nah, buku itu namanya mushaf. Makanya istilah ini harus difahami ketika baca dalil-dalil bisa paham. Jadi yang disuruh nyimak siapapun baca Qur'annya dalam sholat kah, baca Qur'annya murojaah hafalan kah, ketika kita dengar kita siap, kita diam, kita simak. Mau baca Qur'annya lihat mushaf, lebih utama lagi kita diam dan menyimak. Ta'zim li syairillah adun wa tatbiqu harfin li qoulihi ta'ala. Jadi ketika kita megang Quran dalam keadaan bersuci, selain mengagungkan syiar-syiar Allah, itu juga mengamalkan teksnya firman Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya firman Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Waqiah ayat ke-79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Kecuali yang suci. Makanya dikatakan oleh mu'allif di sini, ini mengamalkan teks zahirnya, teks firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tafsirnya enggak kayak gitu. Tafsirnya al-mutahharun di sini ada dua. Makna mutahharun pada ayat ini adalah al-malaikah.
Jadi la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh mushaf yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Itu tafsirnya. Kemudian ada ulama juga menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya ketika mau pegang mushaf Al-Qur'an dalam keadaan suci. Makanya mu'alif di sini mengatakan kita mengamalkan zahirnya teks ayat itu. Ya, zahirnya teks ayat itu. Jadi jangan dibantah, Ustaz, saya dulu belajar tafsirnya enggak kayak gitu. Kan mu'alif udah ngomong zahirnya teks. Kalau tafsirnya dua. Satu makna mutahharun situ para malaikat, yang kedua makna mutahharun orang yang bersuci, suci dari hadas, sehingga dua makna. Wa huwal masyhuru an jumhuril ulama annahu la yajuzu mashil mushafi bighairi wudu. Nah, kendati pun demikian, pendapat yang paling terkenal dari para ulama adalah enggak boleh megang Quran, megang mushaf, ya. Buku tadi yang berisi Al-Quran dalam keadaan enggak wudu. Ini mayoritas pendapat yang terkenal. Boleh enggak berarti megang dalam keadaan enggak wudu? Boleh. Menurut pendapat yang membolehkan. Jadi ini perkara furu'. Jangan ribut. Akhirnya ketika ada Quran terjatuhkan di lantai, kita dalam keadaan berhadas, dilihat nanti wudu dulu. Kita wudu dulu, ternyata Quran ini dihinakan nih lewat orang enggak macam kan. Ambil dulu enggak apa-apa. Boleh. Sisi utama, sisi afdoliyah. Jangankan megang Quran dalam keadaan berhadas, orang junub pun, kalau beberapa Syafi'i enggak boleh sama sekali mutlakon, tapi beberapa Imam Ahmad yang lainnya ketika darurat boleh, tapi dengan tetap pakai penghalang. Ya, wallahu taala alam. Su'ila Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu anhu an hadithi min ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an fastawa jalisan wa qala aqrahu an uhadditsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaki'un. Ini lihatlah para sahabat Sa'id bin Musayyib tabi'in, ya. Sa'id bin Musayyib dia mengatakan, sahabat Sa'id bin Musayyib ini sahabat, termasuk sahabat yang banyak sekali membuka negara-negara Eropa, ya. Dia mengatakan Sa'id bin Musayyib itu dahulu pernah dalam keadaan duduk muttaki'an, duduk bersandar. Muttaki itu kayak gini nih. Nah, duduk kayak bersandar kayak duduknya raja. Nah, duduknya raja ya, bersandar. Fastawa jalisan, dan duduknya tuh jolor. Nah, dan sandar jolor juga. Nah, namanya lagi mau santai. Waqala, nah orang bertanya kepadanya hadis Nabi SAW sedangkan dia pada posisi kayak gitu. Dan dia berkata, Sa'id bin Musayyib mengatakan, akrahu an uhadditsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaqiun. Aku benci untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku sedang bersandaran. Sedang nyantai kayak gitu. Nah, ini perbuatan para sahabat memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kalamullah ta'ala aula bitta'zimi min hadits Rasulillah. Wa yustahabbu istiqbalul qiblata wa itraqur ra'si wa 'adami tarabbu'i awil ittiqa'i awil julusi ala hay'ati min hay'atit takabbur. Maka firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini lebih utama untuk dimuliakan. Kalau hadis Nabi aja dimuliakan ketika menyampaikannya, apalagi firman Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih dimuliakan lagi. Maka dari itu disunnahkan untuk menghadap kiblat ketika baca Quran, ya, benar-benar menundukkan kepala, bukan nunduk nih maksudnya itu ya menghudukkan, tenang. Ya, enggak enggak gini kan, agak lebih sopan lah. Menundukkan kepala, bukan menunduk ke bawah sampai kayak orang tidur, bukan. Maksudnya enggak. Keterangan selanjutnya wa adamut tarabbu, enggak dalam keadaan yang cak mana bentuk itu bersila tetapi yang kurang bagus bentuknya. Nah, bersedekap kaki gitu nah. Ya kayak gitu. Tahu kan yang kaki dengkulnya ditegain terus megang. Nah, kayak gitu. Awitika atau bertelakan dengan tangan, bersandar belakang, atau duduk dengan bentuk duduknya orang-orang yang sombong.
Duduk gaya duduk orang sombong lah gitu, nggak boleh. Jadi benar-benar huduk ketika baca Quran, disunnahkan kayak gitu. Boleh nggak Zat? Kalau dikatakan boleh nggak boleh, boleh. Tetapi nggak utama dan tidak mendapatkan keutamaan memuliakan Al-Quran. Karena kenapa kita katakan boleh? Ketika para penghafal Quran menghafal Quran banyak bentuknya. Bentuk kayak gini capek, ganti posisi apapun silakan. Ya, bagus. Tapi tentunya lebih di bawah pahala yang duduk dengan benar-benar menghormati Al-Quran. Wa kana al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu yatatayyabu wa yalbasu fakhiru thiyabihi inda tahdithihi bi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa bi tilawati kalamillahi ta'ala. Nah, ini yang memang kami pelajari, bahwasanya dahulu Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu itu dia pakai minyak wangi. Terus dia pakai baju yang bagus ketika hendak menyampaikan hadis Nabi SAW. Maka bagaimana ketika hendak membaca Al-Quran, maka lebih bagus lagi. Ya, itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, athar yang lain saya dapatkan bahwa Imam Malik biasanya ketika hendak ngisi muhadharah, ngisi kajian, itu mandi dulu. Mandi pakai minyak wangi, ini tidak disebutkan mandi pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus. Terus dia baru menyampaikan hadis Nabi SAW, memuliakan hadis Nabi SAW. Ini kadang-kadang manusia ini suka fitnah. Bukan fitnah sih, husnuzon. Kenapa saya katakan husnuzon? Ustadz, antum nih kayaknya hidupnya enak terus ya. Kenapa? Pakaiannya bagus terus ya gitu misalnya. Terus kelihatan orang-orang modis. Bukan begitu. Tapi ketika mau nyampaikan hadis Nabi, mau baca Quran dalam posisi terbaik. Nah, karena sering nyampaikan hadis Nabi, sering baca Quran, makanya bajunya bagus terus. Ya. Karena berusaha yang terbaik. Ketika ngelihat yang kotor, berarti yang bagusnya udah habis. Baru pakai yang kurang bagus. Itu intinya. Jadi karena mengamalkan hadis Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya. Kadang-kadang dibilang gimana? Enggak. Bahkan penuntut ilmu di zamannya para sahabat pun pakaian yang terbaik karena memuliakan hadis Nabi dan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti dengan kajian ini yang semulanya pakai baju bagus Jumat doang, ini bisa tiap hari nih, ya, bisa tiap hari pakai baju bagus. Wa afdalu qiraati hiya fis shalah qa'iman ma'at tartil. Dan sebagus-bagus kondisi baca Quran adalah dalam keadaan salat sambil berdiri. Ini yang terbaik. Kondisi terbaik baca Quran adalah dalam keadaan sholat sambil berdiri. Ma'at tartili wal buka. Bacanya dengan tartil dan nangis. Fi jawfil lail. Di tengah malam. Khalian. Dalam keadaan sendiri. Berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi yang terbaik. Kalau nangis di tengah ramai bisa masuk riya. Tapi kalau di tengah kesendirian, berkhulwat dengan Allah, berdiri baca Quran panjang-panjang, ya, terus nangis, siapa? Masa mau riya sama cicak atau semut yang berbaris di dinding? Kan nggak mungkin. Fa in qara'a jalisan aw muttaji'an jaza dzalik. Kalaupun bacanya sambil duduk ataupun sambil berbaring, boleh. Baca Quran sambil duduk. Tadi kan baca Quran berdiri dalam sholat yang terbaik. Nah, kalau baca Qurannya duduk atau sambil rebahan, boleh. Walahu fadlun fi dzalika aidan. Dan punya keutamaan juga. Baca Quran duduk berbaring itu ada keutamaan sendiri. Walakin aqalla minal awal. Akan tetapi tentunya keutamanya lebih sedikit dibandingkan yang pertama tadi, yang dalam keadaan sholat sambil berdiri.
Mana dalilnya Ustaz? Kok bisa bilang kalau baca Quran duduk itu sama berbaring dapat keutamaan? Padahal sebaik-baiknya dalam keadaan sholat berdiri. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran ayat ke-191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, mentadabburi ayat-ayat Allah al-kauniyah. Wa qad uthira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilawat suratin wa ayatin wa huwa muttaji'un qabla naumihi. Dan dalil yang kedua, bolehnya baca Quran sambil berbaring adalah apa asar yang didapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah baca Quran, baca suatu surat dan baca beberapa ayat dalam keadaan berbaring sebelum tidurnya. Di antara sunnah Nabi SAW ketika hendak tidur baca ayat kursi, baca 3 kul huwallahu ahad dan muawwidzatain, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ya, menghembuskan ke tangannya, usap 3 kali. Usap ke tubuh, ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian di antara sunnah Nabi SAW adalah baca surat Al-Muluk sebelum tidur. Bacanya gimana? Ya berrebahan gak apa-apa. Murojaah surat Al-Muluk rebahan sampai tertidur. Bisa selesai, alhamdulillah. Kadang-kadang belum selesai dah tidur duluan. Ya gak apa-apa. Yang penting ada niatnya dan ada 1 huruf 10 kebaikan. Karena dapat janji Nabi SAW terbebaskan dari azab kubur. Di antara keutamaan baca surat Al-Muluk sebelum tidur. Kama anna tathhirul fami bisiwaki mustahabbun wifqa hadzal hadits fa inna tarka tanawuli ma yu'ti raihatan khabithatan lil fami amrun mustahabbun aidan. Sebagaimana membersihkan mulut dengan siwak itu disunnahkan berdasarkan hadis ini, maka mafhum mukhalafah, pemahaman berkebalikannya, ini diantara cara mentadabburi ayat. Misalnya kalau ayat ini mengharamkan ini, berarti lawannya seperti ayat mengharamkan zina, berarti menghalalkan nikah. Nah, kayak gitu pemahaman mafhum mukhalafahnya. Kalau ayatnya melarang mengambil barang orang, berarti mafhum mukhalafah diperintahkan memberi. Nah, sekarang dari hadis ini didapati disunnahkan membersihkan mulut ketika hendak baca Quran. Ya, maka difahami mafhum mukhalafahnya, fa inna tarka tanawuli ma yu'ti raihatan khabithatan lil fami amrun mustahabbun aidan. Maka kita meninggalkan makan makanan yang bisa memberikan bau yang kurang sedap di mulut adalah perkara disunnahkan juga. Ya. Makanya nenek-nenek kita kadang bilang makan jengkol makruh, ya. Makruh itu artinya dibenci ketika hendak salat. Karena hendak baca Quran, ya. Fayan bagi ada tanawulil fum wal basal qabla tilawatil Quran. Sehingga sepatutnya lah kita tidak makan bawang bombay atau makanan-makanan yang berbau nyengat, ya, ketika sebelum membaca Quran. Jadi ini mau kita baca Quran nih. Misalnya kita habis sholat zuhur mau baca Quran. Ini makan sebelum zuhur, ada makanan-makanan seperti itu tinggalin dulu kalau mau baca Quran. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya yang kalau bisa hilang, makanya gosok gigi disunahkan, gosok gigi. Kalau memang langsung sudah makan terus ada datang senang makan orang buat semur jengkol, ya, cicip dulu terus nak baca Quran. Pagi baca Quran, semur jengkol masak, makan lagi, nyambung lagi, ya. Jangan langsung nyambung, gosok gigi dulu baru baca Quran. Ini diantara adabnya.
Kenapa kitab-kitab fikih kita cuma dapat basol, bawang bombay, ya? Karena di Arab tak kata jengkol pada waktu itu. Kalau ada jengkol sama kabau, mungkin disebutkan juga sama Nabi. Tak boleh jengkol, tak boleh kabau, ya. Tapi karena di Arab itu ada bawang bombay, bau yang nyengat itu, maka di dalam hadis-hadis, di dalam perkataan para ulama dalam kitab-kitab fikih dikatakan basol, bawang, ya. Jangan langsung berdalil, Ustaz, ana udah baca semua kitab fikih. Dak kate yang mengatakan dak boleh makan kabau, makan jengkol, makan pete setelah ketika baca Quran. Ya dak kate karena di situ ndak ada. Tapi kias. Kiasnya apa? Ini dak boleh makan makanan yang baunya nyengat. Kabau nyengat, jengkol nyengat, pete nyengat. Nah, ketika ndak baca Quran, jangan. Tapi kalau ketika makan ya makanlah, makan siang, makan malam makan. Tapi ndak baca Quran, gosok gigi dulu. Ya, karena Nabi memerintahkan bersiwak setiap hendak wudu illa antakuna shaiman, kecuali kalau dalam keadaan puasa. Ya. Jadi bersiwak. Jadi bukan enggak boleh, boleh. Nah, yang lebih enggak boleh lagi di sini disatakan wat tadkhinu minal khaba'ithil lati tu'ti raihatan karihatan lil famil mudkhini fal iqla'u anhu mardatun lirabbi mutahhiratun lil fami. Dan juga merokok termasuk keji yang mendatangkan bau yang enggak sedap di mulut orang yang merokok. Maka dari itu meninggalkan merokok mendatangkan keridhaan Rabb Allah dan mensucikan mulut. Wa huwa min hawan nafs. Merokok itu termasuk dorongan hawa nafsu alladzi qala Allah Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita hafal Quran surat An-Nazi'at ayat ke-40 dan 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang dia takut dengan kedudukan Tuhannya Allah dan dia menahan dirinya dari memperturutkan keinginannya, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Ini mu'alif di sini memberikan dakwah meninggalkan rokok dengan cara targhib. Apa itu targhib? Memberikan motivasi. Jadi bahasa tersiratnya, kalau bisa nahan dirinya enggak ngerokok, alasannya karena takut dengan kekuasaan Allah, maka dapat surga tempat kembalinya. Tuh, jadi dengan bahasa targhib. Kebanyakan kita dapatin bahasa tarhib, bahasa ngancem. Rokok membunuhmu, ya. Rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan, impotensi ya, dan janin gitu. Maka dibantah lagi. Itu kan ngerokok dapat, Ustaz. Kalau ngerokok beli enggak gitu kan. Tuh teman-teman dulu pas di Surabaya. Itu kan semboyannya ngerokok dapat menyebabkan kanker. Saya kan rokoknya beli nggak dapat katanya. Tuh, jadi nggak nyebabin kanker. Ya. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
التوبة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Perkataan yang sangat indah yang sayang sekali untuk dilewatkan. Bahwasanya hadis ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah menunjukkan pentingnya kita memperhatikan kondisi zahir kita. Kondisi zahir. Ya kan, bersihkan mulut, berwudu, ini kondisi zahir. Dan dalam waktu yang sama, hadis ini juga memperhatikan perkara batin. Perkara batin. Ya. Maka tidaklah Al-Quran, fama anzalallahu ta'ala Al-Quran illa liyu'mala bihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan Al-Quran kecuali untuk diamalkan. Akan tetapi muqaddamatul amali hiya tilawah wa tadabbur. Yang pertama kali wujud pengamalan itu adalah dengan tilawah dan tadabbur, merenungi maknanya. Wa man tala wa tadabbara wa 'azzama tilawata faqad amila bil Qur'ani nafsi. Siapa saja yang baca Quran kemudian merenunginya dan mengagungkan bacaannya, maka sungguh sejatinya dia telah mengamalkan Al-Quran itu. Ini dulu. Dari perkataan ini kita pahami. Jadi kita telah bisa membantah perkataan orang, Ustaz, percuma galak baca Al-Quran tapi pengamalannya jauh dari Al-Quran misalnya. Ada orang kadang bilang percuma dia suka baca Quran tapi tidak mengamalkan. Salah. Justru baca Al-Quran kita, mentadaburi merenunginya itu dan mengagungkan bacaannya adalah wujud mengamalkan Al-Quran yang paling pertama. Itu. Makanya kalau orang, Ustaz gimana aku baca Quran tapi gak paham, gak apa-apa, itulah adalah salah satu wujud kita mengamalkan Al-Quran dengan membacanya itu. Karena artinya Quran, bacaan. Jadi kalau gak dibaca berarti bukan Al-Quran. Aula ma talabal waqilat tilawatu hakadha fa inna syari'ata umuman tutalibu bi tahsini adh-dhahiri wal batini ala haddi sawa'. Syariat itu ya menuntut kita untuk memperbaguskan keadaan penampakan secara zahir dan secara batin dari dalam dengan perintah yang sama, batasan yang sama. Wala sihhata liman yadda'i ihtimamuha bi janibin wahidin huwa salamatul batin mutadarrian bi hadithi innamal a'malu binniyat. Jadi enggak benar kalau ada orang yang bilang kita ini pentingnya itu perhatikan dari sisi hatinya, dari sisi batinnya. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari niatnya. Hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga sebab orang-orang kadang-kadang cari pembenaran. Apa maksudnya cari pembenaran? Sudah, jangan suka nak ngaji kemana-mana. Agak sesat, tak perlu nak ngaji. Yang penting hatinya itu bersih. Nah, itu kan banyak ngomong. Percuma kalau orang lihat pakai bahan pakaian itu bagus, celana cingkrang, pakaian koko, baju muslim, atau yang perempuan pakainya tertutup benar. Percuma kalau hatinya buruk. Yang penting hatinya itu bagus. Salah. Kenapa? Islam itu zahir dan batin diperintahkan dengan perintah yang sama. Sehingga orang yang memperbaguskan keadaan zahirnya, batinnya belum bagus, menang satu tingkat. Dia sudah bisa memperbaguskan zahirnya, tinggal berupaya batinnya. Lah kalau zahirnya sudah enggak bagus, batinnya enggak bagus, sudah kalah. Atau batinnya bagus, zahirnya enggak bagus, kalah juga karena ada yang enggak bagus zahirnya. Hatinya bagus, suka menolong, tapi enggak pakai jilbab misalnya perempuan. Hatinya bagus, Ustaz. Iya, tapi ini salah. Kenapa? Karena Islam itu dua-duanya, zahir dan batin. Makanya perkara terjemah ibadah kata Ibnu Taimiyah itu mencakup zahir dan batin.
Ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah suatu ungkapan yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir yang nampak maupun yang batin yang sembunyi. Nah, itu cakupan ibadah, dua-duanya, zahir dan batin. Nah, begitu juga kalau seperti itu, فإن فرغ ما صدق ذلك وإن الحديث يعتبر أصلا عظيما من أصول الشريعة إلا أن الحديث لا يؤتي حتى ولو إشارة إلى ترك الاعتناء بالظاهر وتركيز الاهتمام كله على الباطن. Kalaupun orang itu menganggap seperti itu benar, syariat ini menekankan bahwasanya hadis ini yang kita baca tadi tidak semata-mata mengarahkan kepada yang zahir saja, tapi juga ada ihtimam, perhatian kepada perkara yang batin. Kalau sekiranya Islam, biar cepat ya dan langsung terjemahkan. Kalau sekiranya Islam hanya memperhatikan perkara yang batin saja, tidak memperhatikan perkara yang zahir, maka tidak bakal disyariatkan salat. Tidak disyariatkan kita salat itu berdiri atau duduk, ada ruku, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, enggak bakal. Karena kalau diperhatikan cuma batin saja. Berarti apa? Salat kita cukup doa dalam hati sudah. Kalau memang yang ditekankan syariat hanya batin. Tapi syariat mewajibkan salat tegak, ada ruku, ada sujud, berarti diperhatikan zahir dan batin. Wa inna khairal a'mali maqtarana fihi sidqil batin bisalamati zahir. Karena sebaik-baik amalan adalah apa yang bergandeng dua-duanya, yaitu kebenaran batinnya, kejujuran batinnya, dan keselamatan zahirnya. Wa idza kana al-famu huwa tariqul Qur'ani wa minas sunnati tatyibuhu bisiwaki ikraman lil Qur'an, alaysa minal aula ikramul Qur'an bitatyibil fami bitajnibihi fahsyal kalami wa qawliz zuri wal kadhibi wal ghibati wan namimati wal buhtani wal hamzi wal lamzi wal istizai wa qahqahatid dhahki wat tadakhuli fi ma la ya'ni. Kalau sekiranya mulut, kata hadis Nabi tadi, adalah jalannya Al-Quran dan disunnahkan untuk dibersihkan dengan siwak, dengan bersih yang zahir, siwak membersihkan dengan zahir, maka dibersihkan dengan perkara yang batin juga utama, yaitu dibersihkan dari perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan dusta, bohong, riba, adu domba, menuduh orang, mencela orang, menghinakan orang, dan tertawa yang terbahak-bahak berlebihan, dan ikut campur perkara yang enggak bermanfaat bagi dirinya. Nah, mestinya dibersihkan juga dari perkara itu mulutnya. Ini perkara batinnya. Maka sepaket zahir dan batin. Karena Nabi SAW pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Nabi berkata, "Alaysa wahal yakubbun nas finnari ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaidu alsinatihim." Bukankah kebanyakan manusia dilemparkan ke dalam neraka dari kepalanya, ditarik kepalanya, dijerumuskan ke neraka, itu merupakan hasil panenan dari lisan-lisan mereka, dari mulut-mulut mereka. Kemudian di sini kita tutup perkataan ulama ini dengan sebagian perkara fikih. Abu Laits As-Samarkindi mengatakan la ba'sa an yaqra'al junubu wal haidu aqalla min ayatin wahidatin kama annahu la ba'sa an taqra'al ayat allati fiha du'a'u bi niyyati du'a. Nah, Abu Laits As-Samarkindi mengatakan enggak mengapa orang yang junub atau yang haid dia membaca kurang dari satu ayat dari Al-Qur'an atau baca ayat Al-Qur'an yang berisi doa dengan niat doa. Ini sependapat dengan Imam Syafi'i. Ya, kalau Imam Syafi'i nggak boleh baca mutlakon. Kalau baca doa dari Al-Quran nggak boleh. Imam Syafi'i lebih keras lagi, nggak boleh mutlakon. Orang yang haid atau junub baca Quran. Adapun diriwayatkan dari Imam Syafi'i fi qaulihi al-qadim, namun Imam Syafi'i kan ada qaulul qadim, qaulul jadid, perkataan lama, perkataan baru. Perkataan lamanya itu boleh bagi orang yang haid baca Quran karena takut nanti hafalannya hilang, lupa.
Namun perkataan barunya nggak boleh mutlakon. Ya, ini intinya boleh baca Quran bagi yang junub ataupun haid selama tidak menyentuh mushaf langsung, tapi pakai penghalang. Ini pendapat yang dirojihkan oleh sebagian besar para imam. Wallahu taala a'lam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa hukumnya membaca Al-Quran di HP? Gak apa-apa, bagus. Baca Quran di HP bagus. Ada pahalanya, ada banyak-banyak. Pahala yang didapat baca di HP pertama. Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa baca Al-Quran satu huruf maka baginya satu kebaikan, yang satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Dapat pahala itu dapat. Terus dapat pahala apa lagi? Dapat pahala hadis Nabi SAW. Man qara al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Siapa yang baca Quran dia mahir baca Quran bersama malaikat yang mulia lagi patuh kepada Allah. Wa man yaqra al-Quran wa yata'atta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Siapa baca Quran dia terbata-bata bacanya, dia berat baca bagi 2 pahala. Dapat itu, dapat. Kemudian keumuman hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Dapat. Nah, berarti banyak sedapatnya banyak. Tapi enggak dapat keutamaan megang mushaf. Enggak dapat keutamaan melihat mushaf. Enggak dapat keutamaan mengagungkan mushaf. Dan enggak mendapat keutamaan mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Karena para sahabat membaca manuskrip yang ditulis dari tulang, di kulit itu juga akan dibaca. Ya, jadi banyak keutamaan yang hilang, tapi keutamaan sejati nggak hilang. Boleh. Ya, tapi kalau ditanyakan mana yang lebih utama baca Quran, lihat mushaf langsung. Itu secara umum. Namun secara khusus, menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hafadzul Quran, kalau secara khusus dirinci. Mana yang lebih bisa mendatangkan kekhusyuan. Ketika orang ini bisa khusyuk baca Quran dengan hafalan dibandingkan dengan melihat mushaf, maka lebih utama bagi dirinya baca Quran dengan hafalan. Namun kalau orang lebih baca Quran mushaf lebih bisa khusyuk karena dia bisa fokus ke maknanya, tidak berat dengan mengingat ayatnya, maka bagi dirinya utama baca Quran lihat mushaf. Namun secara umum baca Quran lihat mushaf lebih utama secara umum. Ya, namun secara khusus lihat kondisi orangnya masing-masing. Wallahu taala a'lam. Sudah cukup? Enggak ada lagi? Ada pertanyaan satu lagi? Ya, satu lagi silakan. 2 ya. 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1. Tuh, silakan. Dikumpulkan langsung 3 nanti tutup yuk. Ya, insyaallah. Betul? InsyaAllah 3 pertanyaan cukup kalau dijelaskan panjang-panjang tapi seringkas. Yang pertama, bagaimana orang tadi yang terburu-buru, habis sholat terburu-buru ada kerjaan. Nah, pada kondisi dia mana yang lebih utama? Apakah dia zikir pada sholat, apa dia baca Quran, apa segera sholat sunnah? Maka tetap saya katakan kembali pernah saya jelaskan bahwasanya hukum ibadah zikir ada namanya zikir secara mutlak, ada zikir secara muqayyad. Secara mutlak, seutama-utama zikir adalah baca Quran secara mutlak. Secara muqayyad, secara terikat dilihat dengan ikatannya. Ketika ba'da solat, maka yang terikat adalah zikir ba'da solat. Maka sesibuk apapun dia, yang utama bagi dirinya setelah solat adalah zikir ba'da solat. Tapi terburu-buru Ustaz, ya zikir ba'da solat sambil jalan silakan. Habis sampai tempat kantor mau solat ba'diyah, solatlah ba'diyah di situ. Ada waktu lagi baca Quran, bacalah Quran. Tapi seutama-utama muqayyad adalah lihat dengan qayyadnya, lihat dengan ikatannya. Karena ikatan solat, maka zikir yang utama adalah zikir ba'da solat. Kalau masih punya waktu, solat sunnah, masih punya waktu baca Quran.
Kemudian yang kedua tadi ada kita disunahkan mengagungkan Al-Quran. Ada orang yang setelah baca Quran mencium mushaf. Apakah ini termasuk mengagungkan Al-Quran? Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mencium mushaf atau meletakkan mushafnya di keningnya, atau kalau mushaf jatuh dicium 3 kali, ini adalah uruf. Perkara uruf, perkara adat yang diajarkan oleh suatu lingkungan tertentu sebagai wujud mengajarkan kepada anaknya bahwasanya itu harus dimuliakan. Ketika masalahnya seperti ini maka enggak mengapa. Enggak mengapa. Oh enggak bid'ah, enggak. Bid'ah itu adalah bid'ah itu ada dawabit. Ada dawabitul bid'ah, ada rambu-rambu bid'ah. Di antara rambu-rambu bid'ah adalah bid'ah i'tiqadi, adapun bid'ah fi makan awil waqt. Bid'ah i'tiqadi keyakinan. Misalnya dia meyakinkan kalau misalnya ada Quran jatuh, kita enggak cium maka kita adalah anak Al-Quran, maka ini bid'ah. Kenapa? Keyakinan ini bid'ah, butuh dalil. Karena tidak pernah sahabat dan Nabi meyakini seperti ini. Tapi kalau sekedar habis baca cium, sekedar wujud penghormatan karena ini diajarin bapak saya, apa nih rangkanya? Sekedar menghormati saja. Berarti kalau nggak dicium nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah sudah berarti nggak masalah. Sekedar perkara huruf, ya ini Allah Taala. Kemudian yang tadi permasalahan tentang Nabi SAW Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kamu baca Quran, hendak baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bagaimana dengan orang yang baca Quran memulainya dengan bismillah, bukan dengan ta'awudz? Apa itu menyalahi? Maka ini menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ini harus diluruskan. Yang diperintahkan Allah adalah ta'awudz. Adapun basmalah ini adalah ijma' para ulama, disunnahkan dibaca fi kulli awwalis surah. Di setiap awal surat. Itu disunnahkan, ditekankan sunnahnya oleh para ulama. Ijma' para ulama. Adapun hukum asalnya adalah ta'awudz. Jadi ketika Anda baca Quran, baca ta'awudz. Ketika di awal ayat baca ta'awudz, baca bismillah, baca ayat. Ketika di tengah-tengah ayat, misalnya mulai dari halaman ketiga dari Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, gitu ya. Nah, itu yang disunnahkan. Kalau pakai bismillah Zat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terus innal ladzina kafaru boleh. Ini boleh. Ini unsur boleh. Jadi enggak terkatakan bid'ah. Karena bid'ah itu dilihat dawabitnya. Ada keyakinan enggak? Kalau dia meyakini kalau saya baca Quran enggak mulai bismillah, maka bacaan saya tertolak, maka ini bid'ah. Keyakinan ini jadi bid'ah. Inilah ikhwatul iman. Makanya ada bukunya setebal gini, saya punya Kullu Bid'atin Dolalah judul bukunya. Setiap bid'ah itu sesat. Di situ disebutkan dawabitul bid'ah, rambu-rambu bid'ah. Makanya di sini kadang-kadang saya sering menegur ikhwan, tidak semudah-mudah bilang bid'ah. Harus paham dawabitnya, harus paham rambu-rambunya. Ada rambu penetapan waktu, penetapan tempat, dan penetapan keyakinan. Ya, ini diantaranya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada kajian khusus perkara bid'ah. Mungkin ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nasallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yuwaffiqana ila siratihil mustaqim wa an yaj'alana min ibadihil muttaqin dzawil akhlaqil mahbubin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.